Keracunan massal yang diduga berasal dari program makan bergizi gratis (MBG) belakangan ini menjadi sorotan publik. Dari hasil uji laboratorium muncul berbagai dugaan yang bisa menjadi penyebab. Apa saja masalah yang berpotensi membuat makanan dalam program MBG menjadi pemicu keracunan? Kami akan langsung membahasnya dengan mantan Direktur Penyakit WHO Asia Tenggara, Profesor Chandra Yoga Ditama. Selamat sore, Prof. Chandra, apa kabar? Ya, selamat sore, kabar baik. Baik, sebelum kita dalami soal hasil lab, saya ingin komentar Anda dulu, Prof. Pernyataan Pak Presiden hari ini cukup menarik. Beliau mengatakan tingkat kesalahan MBG ini mencapai 0,00017%. Ini apakah memang ada tolak ukur sebuah penyakit? Yang saya tahu, karena Anda tadi nyebut WHO mengatakan bahwa memang di dunia ini ada keracunan makanan terjadi. Oke. Dan jumlahnya juga cukup memadai jumlahnya, dan bahkan di dunia, sekali lagi di dunia bukan di Indonesia, ada 125.000 anak yang meninggal setiap tahunnya karena keracunan makanan. Ya. Jadi bahwa keracunan makanan ini menimbulkan masalah kesehatan itu benar. Soal jumlah saya tidak mau berkomentar apakah 0,0 sekian itu, tapi memang kalau kita lihat, kita dengar pernyataan kantor staf presiden beberapa hari lalu, kan memang ada sekitar 5.000 anak yang mengalami keracunan makanan sejauh ini. Alhamdulillah ringan lah begitu ya, tapi kejadian itu sudah terjadi. Bisa dikatakan sebagai status darurat MBG kah saat ini di Republik ini? Oh, kalau darurat itu saya kira belum, tentu saja tidak. Dan saya sepenuhnya sepakat bahwa program ini adalah program bermanfaat, dan ada 4 manfaatnya kita tahu kan, manfaat kesehatan, manfaat gizi, manfaat pendidikan, dan manfaat ekonomi. Hanya saja itu satu manfaat, satu sisi, tapi di sisi lain kita lihat ada 5.000 anak-anak yang keracunan, sehingga mau tidak mau evaluasi memang harus dilakukan. Saya mengusulkan ada 3 tahap evaluasi yang dilakukan, baik keracunannya maupun hal berikutnya dan hal berikutnya. Jadi kenyataan itu ada, manfaat jelas ada, kenyataan itu harus ada, dan saya kira harus ada langkah, dan salah satunya adalah evaluasi dan perbaikan dari waktu ke waktu. Konkretnya apa, Prof? Evaluasinya apa dalam waktu dekat? Kalau saya, menurut saya nomor 1 evaluasi keracunan ya. Jadi keracunan ini kan 5.000 anak kan, jadi dengan 5.000 orang keracunan kita sudah punya data sebenarnya harusnya apa saja yang terjadi dan di mana letak masalahnya. Dari tadi kan disebut-sebut soal SPPG ya, tentu saja memang ada masalah di dapur barangkali, tapi ingat faktor keamanan pangan itu bukan hanya di dapur saja. Faktor keamanan pangan itu bermula dari bahan mentah. Apakah ada insektisida, kemudian ada ayam mati misalnya, kemudian dari bahan mentah ada faktor transportasi bahan mentah ke gudang, apakah transportasi berjalan lancar, apakah terlambat truknya dan sebagainya. Kemudian di gudang apakah ada kelembabannya bagus, suhunya bagus dan sebagainya. Baru kemudian di SPPG-nya yang tadi banyak dibahas. Tapi masalah tidak selesai sampai SPPG. Sesudah SPPG ada lagi transportasi dari SPPG ke sekolah dan bagaimana penanganan selanjutnya di sekolah. Jadi ada rantai panjang antara, kalau bahasa WHO-nya, from farm to plate, dari pertanian dan peternakan sampai ke piring. Dan kita mesti cari sebenarnya di mana loophole-nya, di mana bolongnya sehingga sampai terjadi 5.000 yang seperti sekarang ini. Dan mencari itu tentu bukan semata-mata mencari kesalahan, mencari itu supaya jangan terjadi lagi di waktu-waktu yang akan datang. Ya, bagaimana kita bisa optimis, Prof, sementara dugaan jual beli sertifikasi SLHS, sertifikasi layak higien, sanitasi ini rawan untuk diperjualbelikan, dibikin manipulasi. Ini sejauh mana mungkin Anda melihat ini efektif untuk meredam kasus keracunan di Republik ini? Oke, saya jawab dulu dengan yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa rantai keamanan pangan itu bukan hanya di SPPG. Jadi semuanya harus dicek, bukan hanya soal sertifikat itu. Semua mesti dicek supaya kita tahu persis di mana kesalahannya. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, prinsip dasar memberi makan untuk kita, untuk wartawan CNN, untuk siapapun juga, makanan itu harus aman dulu, itu prinsip dasar. Sesudah itu tentu harus bergizi, mungkin penampilan rasanya bagus, tapi kalau tidak aman tidak boleh dikonsumsi. Jadi aman harus nomor 1. Jadi aman itu harus dijaga. Salah satu cara menjaganya ada sertifikat itu. Tapi sertifikat itu kan juga diberikan 1 kali. Kalau saya tidak mempersoalkan, karena saya tidak mau masuk apakah dijual atau tidak dijual, tapi kan itu diberikan 1 kali. Dan sertifikat 1 kali kan tidak berarti akan berjalan terus dari waktu ke waktu. Jadi kalau toh ada sertifikat, tentu saja bukan yang diperjualbelikan, maka pelaksanaan dari waktu ke waktu juga harus dikontrol terus-menerus. Jadi ada penilaian mungkin 2 bulan sekali atau sebulan sekali. Tadi kan ada sidak misalnya, tapi jangan sidak, tapi rutin ya. Inspeksi rutin bukan sidak,
supaya kalau toh memang sertifikat sudah ada, kalau toh memang SP sudah ada, itu benar-benar dijalankan dari waktu ke waktu, plus petugasnya harus terlatih. Waktu sertifikat diterima mungkin petugas sudah terlatih, tapi kan petugas itu bisa berganti. Kalau berganti diatur lagi terlatih apa tidak terlatih. Tadi kan bicara-bicara soal makanan apa namanya pencampuran bahan bakar, bahan basah dan bahan kering misalnya kita dengarkan. Ya. Nah kalau WHO itu ada prinsip salah satu yang mereka sebut harus dipisahkan makanan matang dengan makanan mentah di dapur itu. Oke. Nah itu kan statement besar. Untuk pelaksanaannya mungkin kalau bisa pisaunya mungkin beda warnanya, pisau buat mentah warnanya ini, pisau matang warnanya ini. Selain pisaunya mungkin telenannya tuh tempat buat motongnya juga beda warnanya, sehingga berbagai upaya dilakukan secara maksimal supaya prinsip kita yang tadi keamanan itu terjaga itu betul-betul bisa diwujudkan. Baik, sejauh mana mungkin peran tim kesehatan untuk masuk mencegah adanya keracunan ini? Tadi Anda katakan lebih menguatnya di bahan baku begitu ya. Apakah nanti bahan baku ini sampai ke SPPG harus diuji lab dulu? Saya sangat sependapat bahwa tim kesehatan masuk ya. Artinya untuk kegiatan, apalagi kegiatan besar seperti ini harus dikerjakan lintas sektor. Itu benar-benar dilakukan. Ya. Saya dulu pernah kerja di Kementerian Kesehatan, saya pernah kerja di WHO, dan saya tahu aparat kesehatan itu punya standar. Bagaimana dapur, ini bukan soal EBG ya, bagaimana kalau restoran, bukan restoran, bagaimana standar yang harus dilakukan, bagaimana mengawasinya, itu sudah ada standar-standarnya seperti itu. Itu yang Kementerian Kesehatan atau WHO. Dan kita juga punya Badan Pengawasan Obat dan Makanan, namanya sudah dan makanan. Jadi saya sangat setuju dengan pendapat bahwa sekarang ini kita pakai momentum ini untuk kerja lintas sektor itu benar-benar terimplementasi, bukan hanya di konsep, tapi betul-betul terimplementasi di lapangan. Mencegah adanya makanannya cepat basi, cepat tumbuh jamur, apakah nanti ada langkah lain yang bisa diantisipasi? Mungkin dapur sekolah bisa dilibatkan dalam penyimpanannya, atau mungkin kerjasama dengan SPPG, Prof. Saya tadi kan mengusulkan ada 3 evaluasi ya. Itu masuk evaluasi ketiga. Evaluasi pertama adalah bagaimana menangani keracunan, kita cari di mana bocornya dari rantai tadi, begitu, kemudian ditangani segera. Yang kedua, karena juga banyak dibahas, kalau toh keracunan sudah diatasi, apakah memang gizinya benar, apakah sesuai dengan kaidah apa tidak. Dan yang ketiga, bagaimana kita cari sesuatu yang katakanlah skema yang disesuaikan, diubah begitu. Misalnya saja tadi disebutkan apakah SPBG dengan 3.000 ini cocok, apakah nggak diperkecil saja, lebih dekat dengan sekolah, atau kantin sekolah diberdayakan, apakah kalau kantin sekolah diberdayakan bagaimana dengan peran orang tua murid. Jadi ada banyak opsi yang keluar. Dengan kejadian 5.000 keracunan ini kan di media saja banyak sekali, saya sendiri beberapa kali diwawancara dan banyak sekali pendengar atau penonton itu memberikan masukan. Jadi saya kira masukan-masukan tentang opsi-opsi lain, antara lain yang tadi disampaikan apakah kantin sekolah itu tidak mungkin perlu dipertimbangkan sebagai evaluasi ketiga. Walaupun yang pertama memang kita tangani dulu keracunannya, tapi berbagai opsi saya kira perlu dibuka. Tentu saja harus dikaji opsi mana yang paling bagus, tapi beberapa opsi yang disampaikan itu perlu dibuka karena juga banyak sukses story ya. Kita lihat di media, sekolah mana di daerah mana dengan uang yang sama dimasak oleh kantin sekolah dengan pengawasan orang tua juga berjalan dengan baik. Jadi saya mengusulkan evaluasi ketiga ini berbagai opsi itu dibuka. Mungkin opsi dalam penentuan menu juga menjadi perhatiankah? Karena kalau kita lihat hasil lab di Dinkes Kabupaten Sukabumi, Prof, saya bacakan saja hasil labnya, tempe orek mengandung bakteri Enterobacter cloacae, sementara di telur dadar terkontaminasi bakteri Macrococcus caesuliticus. Kemudian juga buah semangka ini juga terdapat bakteri jamur patogen. Apakah 3 jenis makanan tadi bisa dihindari? Seberapa efektif nanti bakteri itu bisa kita hindari, Prof? Ada 2 jawaban saya. Nomor 1, karena kita tadi bicara WHO itu sudah mengeluarkan sebenarnya 4 bahan yang biasa diperiksa kalau ada keracunan makanan. Bakteri, jamur, parasit, virus, dan juga bahan kimia plus bahan kimia. Selain yang barusan Anda sampaikan, kan beberapa hari yang lalu juga ada keracunan makanan yang cukup banyak di Kabupaten Bandung Barat keluar dengan salmonella, ada bacillus cereus, ada nitrit. Jadi itu sudah ada prosedurnya, dan itu untuk laboratorium kesehatan itu barang yang memang perlu mereka lakukan. Itu 1. Ya. Tapi yang kedua, karena tadi Anda bertanya apakah mutu bisa maksudnya pilihan menu, jenisnya bisa diubah. Saya mengusulkan 2 hal. Ya. 1 ada survei kepuasan. Ini kan produk jasa ya, kita kan melayani, maksudnya BGN ini kan melayani masyarakat. Jadi bagus kalau sekarang dibuat survei kepuasan,
pada murid, pada guru, pada orang tua, pada penyedia jasa. Dengan survei kepuasan ini kita tahu sebenarnya bagaimana akseptabilitas orang terhadap program ini. Itu satu. Yang kedua, survei juga bukan survei, penelitian ilmiah yang saya sangat anjurkan adalah, tadi kan kita mulai dengan ini ada 4 manfaat, kesehatan, gizi, pendidikan, ekonomi. Dan ini mumpung sudah baru berjalan 9 bulan, kalau kok belum dimulai, saya sangat menganjurkan dilakukan studi kohort. Studi dari sekarang sampai 2, 3, 5 tahun ke depan, sehingga kemudian secara ilmiah kita bisa jelaskan, oh setelah sekian berjalan maka dampak kesehatan seperti ini, dampak ke gizi seperti ini, dampak ke pendidikan seperti ini, dampak ke ekonomi seperti ini. Karena tidak mungkin juga dampak akan keluar dalam waktu dekat kan, jadi studi kohort sekarang dikelola dengan baik, dari sekarang dimulai sampai beberapa tahun mendatang. Selain survei kepuasan yang dilakukan dari waktu ke waktu, tidak mungkin cuma sekali juga. Prof, hal lainnya juga menjadi perhatian adalah soal air ya. Apakah memang sulit nampaknya infrastruktur pengadaan air ini yang sebenar-benarnya bersih, punya filter air agar tak terkontaminasi dengan bakteri yang kita punya selama ini di beberapa daerah? Ya, tentu saja air menjadi barang yang sangat penting karena ini kan mencampur, sebenarnya sekali lagi airnya bukan hanya di SPPG ya, bukan tidak mungkin airnya ada di bahan mentahnya tadi kan. Jadi air itu hal yang penting, walaupun di beberapa yang lebih baik tentu bukan hanya air, suhu juga penting, aliran udara juga penting, jadi semua faktor itu harus dijaga. Dan kan kita punya domain tetap sama, harus aman, gizi oke, rasa oke, tapi harus aman. Kalau aman itu mengharuskan airnya difilter, airnya dibersihkan, apapun juga silakan jalankan, tapi prinsip dasar kita makanan harus aman, harus itu bergizi bagus, rasa bagus, penampilan bagus, tapi aman itu harus terjamin. Kalau itu mengharuskan air dilakukan proses suatu, wajib dilakukan. Oke, terakhir apakah Anda punya semacam himbauan khusus kepada wali murid mereka yang menerima manfaat? Apakah kita perlu berbenah bersama-sama untuk membereskan ini dan tidak terlalu khawatir dengan keracunan, Prof? Terakhir untuk Anda, singkat. Ya, wali murid itu yang agak sulit ya, karena kalau ada keracunan seperti ini kan yang ditangani sebenarnya ada dua. Satu, muntah-muntahnya diinfus segala macam, tapi ada faktor kekhawatiran. Ini yang tidak mudah menanganinya karena orang, apalagi ibu kalau anaknya itu dia trauma. Jadi memang faktornya ditangani dua-duanya. Klinisnya dia juga kekhawatirannya. Untuk itu menurut saya baik kalau transparansi diberikan secara betul-betul maksimal. Oh, keracunan yang di sini terjadi karena ini, bukan hanya disebut nama kumannya, tapi disebut oh kumannya masuk dari proses yang ini. Dan proses ini sekarang kita lakukan perubahan seperti ini sehingga proses ini sudah selesai, kita jamin tidak ada lagi kejadian yang akan datang. Bukan kita jamin, kita upayakan maksimal. Jadi transparansi dan menjelaskan kepada publik merupakan bagian untuk menenangkan juga orang tua agar ya, kalau seperti tempat tidur seperti ini kan orang tua mana yang nggak akan cemas ya, kesian. Soal dikatakan pagi-pagi saya antar ke sekolah, kok sore-sore saya disuruh datang ke puskesmas atau rumah sakit. Kita bisa mengerti kalau ibu akan sedih melihat anak ceweknya kecil lagi harus diinfus seperti di gambar itu. Baik, kita tunggu waktu kita berikan kepada BGN untuk berbenah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan lagi untuk keracunan. Terima kasih untuk waktu Anda, untuk perspektif Anda pada sore ini bersama kami di Newsroom, Profesor Chandra Yoga Ditama, mantan Direktur Penyakit WHO Asia Tenggara. Selamat sore, Prof.